1, 2, 3, 4. Udah mulai. Halo guys, balik lagi bersama gue James Surasata Linardi. Tadi baru aja gue olahraga biar badan sehat dan makin fit. Yang bener pak. Tapi jangan salah guys, ternyata salah satu manfaat daripada donor darah adalah membuat badan kita jauh lebih sehat, jauh lebih fit. Oleh sebab itu, mari kita bahas 7 manfaat daripada donor darah. Oke guys, kita langsung bahas 7 manfaat donor darah. Yang pertama, kita dapat cek kesehatan gratis. Bayangin guys, sekarang kalau kita ke rumah sakit, kita ngecek kesehatan seperti medical check up gitu, udah jutaan ya guys. Jadi harganya emang semahal itu. Oleh sebab itu dari donor darah sendiri, ternyata donor darah dapat cek kesehatan gratis. Seperti cek HIV, sipilis, dan penyakit-penyakit menular lainnya seperti hepatitis dan sebagainya. Dengan begitu, kita bisa mengecek kesehatan kita. Kita dapat melihat kita mengidap penyakit apa dan mengetahuinya. Jadi kita jauh lebih tenang guys. Jadi bagi yang donor darah tuh pasti tuh aman tuh. Kesehatannya pasti terjamin. Karena apa? Karena pertama kali sudah dicek dulu ada nggak penyakit-penyakit berbahaya gitu guys. Lanjut guys, yang kedua sekarang dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi dari Kemenkes ya, situs Kemenkes yang gue ambil di sini nih, bisa dilihat bahwasannya dengan kita donor darah dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi alasannya katanya dengan kekentalan darah yang lebih encer gitu ya, jadi lebih cair, maka kita bakal mengurangi resiko penyakit jantung. Lanjut yang ketiga guys. Yang ketiga adalah mendapat menurunkan berat badan. Nah jadi tadi di awal-awal itu gue olahraga, itu kan tujuannya salah satunya mungkin membakar kalori ya. Nah bukan kaleng-kaleng dah, dengan lu donor darah 450 mili berarti lu sudah membakar 650 kalori. Bayangin guys ya, dengan lu olahraga ya, jadi kalau perhitungannya itu jogging 1 jam itu sama aja dengan lu sekali donor darah, kurang lebih begitu. Oke guys, lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu dapat mempercepat produksi sel-sel darah merah. Nah, jadi di sini untuk homeostasis daripada tubuh itu, maka tubuh bakal menghasilkan sel darah merah lagi. Nah, jadi kan logikanya tadi darah kita udah keluar nih, nggak bakal kita kehabisan darah. Karena apa? Karena ada namanya homeostasis. Homeostasis merupakan suatu proses di mana tubuh akan berupaya untuk menyeimbangkan. Nah, jadi secara mudah sumsum tulang belakang bakal memproduksi sel-sel darah merah yang lebih sehat dan lebih segar sehingga kita lebih bugar. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin kolesterolnya tinggi ya, makannya sembarang. Kita ini lapar. Ternyata penelitian membuktikan dengan donor darah dapat mengurangi jumlah LDL atau kolesterol jahat. Nah dengan begitu maka pembuluh darah kita akan jauh lebih sehat dan terhindar dari aterosklerosis. Apa itu? Aterosklerosis. Nah dibantu oleh Google. Aterosklerosis. Nah gitu guys. Lanjut guys yang keenam. Tapi sorry nih guys, di sini ada suara ondel-ondel. Biasa jalan raya biasa kan banyak tuh yang lewat macam-macam dah, ondel-ondel, ntar kuda lumping. Oke lanjut saja yang keenam. Ternyata dari salah satu jurnal yang gue baca, di situ dapat menjelaskan hubungan donor darah dengan menurunkan resiko kanker. Kanker itu apa guys? Kanker ya, bukan kantong kering yang ini, beda lagi ya. Kalau kantong kering yang ini ya udah dah, itu derita lo ya. Tapi kalau kanker, penyakit yang mematikan ya, abnormalitas dari suatu sel yang berkembang menjadi penyakit kanker, itu ternyata dihubungkan dengan donor darah. Jadi satu jurnal ini dia menjelaskan bahwasannya ada hubungan dengan kadar zat besi yang banyak pada penderita penyakit kanker. Jadi ada suatu penelitian begitu ya selama 4,5 tahun ya. Jadi ada yang seperti zat besi diambil. Kalau donor darah kan berarti zat besi juga berkurang tuh ya. Nah dengan berkurang zat besi itu diteliti ternyata dapat menurunkan resiko kanker. Jadi kan lumayan ya. Jadi saat kita donor darah tuh banyak banget, udah 6 aja tuh. Ya udah 6 itunya manfaatnya. Oke guys, ini yang ketujuh, yang terakhir, yang paling penting, yang paling mantep, yang paling kece. Apa itu? Yaitu dapat menurunkan resiko stres dan juga dapat memperpanjang usia. Nah, iya bener, lu nggak salah dengar, dapat memperpanjang usia. Jadi lu kalau ibarat ke Jepang terus lu nyari ramuan teh Jepang yang katanya bisa memperpanjang usia, kok ada nyamuk ya? Iya, yang dapat memperpanjang usia gitu. Nah, lu dengan cukup donor darah, lu juga dapat memperpanjang usia guys. Jadi hampir mirip sama yang kayak tadi tuh, bahwasannya dengan donor darah itu menurunkan zat besi ya kan. Oleh sebab itu dapat menurunkan resiko
penyakit jantung. Sedangkan kan penyakit jantung itu merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan. Itu dengan menurunnya resiko jantung maka dipercaya dapat memperpanjang usia atau umur. Dan juga dapat menurunkan resiko stres. Jadi penting banget nih guys buat lu pada yang masih mikirin mau bayar cicilan di akhir bulan, yang masih mikirin mau bayar laundry di akhir bulan, yang masih mikirin mau belajar buat ujian-ujian gitu ya. Kalau di kedokteran belajar buat blok kan pusing kepala ya. Aduh, pusing gitu sampai kadang bisa ubanan gitu ya. Nah, lu cukup dengan donor darah dapat menurunkan tingkat lu stres, dapat menurunkan tingkat stres lu maksud gue. Jadi, jangan lupa donor darah. Mudah-mudahan 7 manfaat yang gue beri ini, yang gue share lu kepada lu semua ini dapat membangunkan semangat lu pada untuk donor darah gitu guys. Jadi mohon maaf ini jadi berbelit-belit ya kan, kayak ular belit gitu. Oke lah, intinya begitu 7 manfaat donor darah. Jangan lupa donor darah, coba datang ke PMI setempat, cek kesehatan lu dan coba semua manfaatnya. Apakah benar apa enggak, cuman lu yang bisa buktikan. Oleh sebab itu, jangan lupa donor darah, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini.